Baik, yang menjadi fokus dalam hadis ini adalah masalah tarajjul, yaitu menata rambut. Ini yang menjadi syahid namanya. Inti pelajaran dari hadis ini dalam bab Imam Tirmizi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mencintai memulai sebelah kanan ketika dia menyisir rambut, menata rambutnya. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dia mencintai memulai sebelah kanan ketika dia menyisir rambut. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, menyisir rambut itu disunatkan, menyisir itu sendiri. Cuman dalam hadis ini Aisyah menjelaskan sifat Rasulullah di dalam cara Rasulullah dalam menata rambutnya, yaitu dia mulai dari sebelah kanan. Ini aja yang menjadi dasar ataupun inti daripada hadis ini. Baik, hadis ini sudah kita baca. Hadis berikutnya, hadis 34. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mughaffal. Dia berkata, naha Rasulullah SAW anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah SAW, kata Abdullah ibn Mughaffal, Rasulullah melarang menata rambut. Jadi Rasulullah melarang siapa? Melarang kita semua menata rambut. Kok dilarang kita menata rambut? Di situ ada illa. Illa itu kecuali. Illa ghibba, kecuali jarang-jarang. Berarti Rasulullah melarang kita menata rambut kita, menyisir rambut kita, kecuali jarang-jarang. Bapak Ibu sekalian, jarang-jarang maksudnya bagaimana? Ya, jangan terus-terusan. Jangan banyak-banyak. Maka ada juga hadis zur ghibban tazid hubban. Kalau kamu berkunjung ke rumah orang, jarang-jarang, supaya ada cinta kasih sayang. Tapi kalau tiap hari aja datang, bosan orang. Kan itu. Tapi sekali seminggu, jadi ada kerinduan. Itu masalah ziarah. Jadi ghibban itu artinya jarang-jarang. Jangan sering-sering. Tapi bagaimana pula Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ada hadis itu kalau Bapak Ibu aja membacakan bertentangan. Pertama, Rasulullah orangnya necis, orangnya sangat memperhatikan kebersihan, kerapian, keindahan. Tapi kok di sini dilarang menyisir rambut, jarang-jarang. Padahal rambut itu kadang-kadang kan macam-macam. Di sini Bapak Ibu menjadi pembicaraan oleh ulama. Bagaimana sebenarnya hukum menata rambut ini dalam hal bilangannya. Apakah sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau berdiri aja depan kaca dia, nyisir rambut terus. Di sini Bapak Ibu ada sedikit perbedaan pendapat ulama dalam masalah berapa kali kita menyisir rambut ini, menata rambut tiap hari. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena memang hadis-hadisnya itu nampaknya bertentangan. Maka ini perlu kita merujuk kepada apa dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini. Menurut jumhur ulama, termasuk di sini Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila, Hambali, mereka mengatakan disunatkan jarang-jarang. Jadi tidak dianjurkan sering-sering. Menurut satu pendapat, di sini ada Malikiyah, yurajjiluhu ma yasha. Dia menyisir rambutnya semaunya, silakan. Dan tidak
terbatas sekali 2 kali. Silakan, tergantung. Ini pendapat kedua. Tapi jumhur ulama mengatakan jarang-jarang, sekali-sekali saja. Jangan banyak-banyak. Sekarang, apa dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa disunatkan jarang-jarang? Di antaranya hadis yang kita bacakan ini. Rasulullah SAW melarang kita menata rambut kecuali jarang-jarang. Di antara dalilnya juga, itu dari Humaid al-Humairi. Dia berkata, laqitu rajulan sahiban Nabiya SAW 4 sinin. Kama sahibahu Abu Hurairah 4 sinin. Qala, nahana Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kulla yawm. Wa an yabula fi mughtasalihi. Wa an taghtasila al-mar'atu bifadli ar-rajuli. Wa an yaghtasila ar-rajulu bifadli al-mar'ah. Wal yaghtarifa jami'ah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Humaid al-Humairi dia berkata, ini seorang tabi'in, saya pernah menemui salah seorang sahabat laki-laki yang pernah menyertai Rasulullah dalam hidupnya selama 4 tahun seperti Abu Hurairah. 4 tahun. Dia berkata, Rasulullah SAW telah melarang kami atau melarang salah seorang kami menyisir rambut setiap hari. Dan dia kencing di tempat mandinya. Kemudian Rasulullah melarang wanita mandi dengan sisa mandi laki-laki. Begitu juga laki-laki mandi dengan sisa air perempuan. Tapi yang benar adalah kedua-duanya sama-sama ngambil air. Itu dalam hadis ini. Tapi hadis ini tidak bisa Bapak Ibu diambil satu hadis ini saja. Karena banyak lagi hadis lain. Cuman orang yang mengatakan bahwa menyisir rambut itu jarang-jarang, inilah salah satu dalilnya. Nahana. Ini siapa? Humaid al-Humairi. Jadi di sini yang menjadi apa kita adalah ayyam tasita ahaduna kulla yawm. Jadi seorang kami menyisir, menata. Misht itu maka ada namanya masyitah. Perempuan namanya masyitah. Siapa masyitah itu? Ingat kisah masyitah? Ibu-ibu dah ingat kisah masyitah? Tukang sisir rambut anak Fir'aun. Yang mana Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj di jalan bau yang sangat semerbak harumnya. Karena Masyitah ini demi mempertahankan imannya sampai digoreng oleh Fir'aun dalam kuali. Jadi bekas gorengan itulah menjadi haruman. Dahsyat karena dia beriman dengan Nabi Musa. Kenapa dinamakan Masyitah? Masyitah itu tukang sisir, tukang tata rambut. Maka di sini amiyam tasyitah. Jadi salah seorang kami menata rambut tiap hari. Artinya apa? Sering-sering. Berarti ini larangan katanya. Nahana. Ini dalil pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalil kedua, itulah tadi hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Rasulullah melarang kami menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Berarti sunatnya itu jarang-jarang, jangan sering-sering. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dari hadis ketiga dalilnya yaitu dari Abdullah bin Umar.
Kalau tadi pertama Humaid al-Humairi, kemudian kedua dari Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, yang ketiga dari Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Abdullah ibn Umar. Beliau berkata, naha Rasulullah SAW anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah melarang menyata rambut kecuali jarang-jarang. Nah, ini juga dalil mereka dari Abdullah bin Umar. Dalil yang keempat yang mereka jadikan Bapak Ibu sekalian, yaitu Abdullah bin Syaqiq. Dia berkata, kana rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam amilan bi Misr. Fa'atahu rajulun min ashabi fa iza huwa sha'isur ra'si. Qala ma li araka mish'anan wa anta amir. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil irfa'. Qulna wa mal irfa' at-tarajjulu kulla yawmin. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pernah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah gubernur di Mesir. Dia seorang pejabat tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amilan bi Mesir. Jadi dia ini seorang pejabat tinggi di Mesir. Maka salah seorang temannya, sahabatnya, datang kepada dia, mengunjungi dia. Dia seorang pejabat tinggi. Lalu ketika ketemu, heran dia. Kenapa? Kena rambutnya acak-acakan. Itu yang dia pakai. Lalu temannya itu bertanya, kenapa kamu begini ini? Rambut kamu tidak kamu sisir, tidak kamu apa? Padahal wa anta amir, kamu gubernur. Di sini kalau gubernur acak-acakan diturunkan orang dia. Malah kalau sekarang ini gubernur ada yang menata, yang menjaga kenecisan penampilannya. Begaji itu. Bahkan istrinya pun ada tukang make up-nya yang ngatur pakaiannya. Kalau ibu, kalau istri orang nomor satu, itu protokolnya susah itu. Kalau ini kan gitu. Kira dia gubernur, pemimpin, pejabat tinggi. Tapi rambut tidak disisir. Jadi gayanya ini mazhabnya, mazhab ghibban. Apa kata dia? Qala, saya buat begini mencontoh Rasulullah. Karena Nabiullah SAW yanhana 'anil irfah. Saya begini ini kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu melarang kami melakukan irfah. Jadi sahabat ini bertanya, wa mal irfah? Apa yang kamu maksud irfah itu? Irfah itu berpoya-poya, menghambur-hamburkan sesuatu, itu irfah, itu rafaiyah. Kalau ada bapak makan banyak, apa itu rafahiyah namanya. Segala hal berlebihan dalam pakaian juga. Al-irfah itu katanya at-tarajjul kulla yawm, yaitu tiap hari menyisir rambut, menata rambut, itu yang irfah. Berarti ada larangan Rasulullah SAW untuk menyisir rambut terus-terusan. Jadi ya sekali sehari cukup, atau hari ini ya hari besok tidak. Inilah ghibba. Jadi amir itu kayaknya tekstual orangnya kan. Rasulullah melarang, ya dilarang ya. Maka sampai acak-acak ke rambutnya dibiarkan. Sekiranya bapak ibu tak setuju juga dengan dia itu. Kalau kasus itu. Maka ini berbeda pendapat ulama. Sekarang mana apa pula yang menjadi dalil ulama yang mengatakan tidak harus sekali, tapi sebutuhnya. Ya ketika acak-acakan ya disisir, walaupun itu 10 kali. Lagi tabiat kerja seseorang. Tabiat kadang-kadang kondisi. Dia kerja selalu keluar. Kepala buka pula
Setelah itu diembus-embus oleh angin, acak-acakan. Apalagi sekarang kemana-mana naik motor pakai helm. Keluar helm sisir tadi, acak-acakan pula. Akan tampil. Setelah itu tidak pula biasa menutup kepala, pakai tutup kepala. Tidak pakai peci, tidak pakai apa. Kalau tidak pakai peci, aman lah kan, tertutup. Jadi ya walaupun ini pendapat jumhur ya, karena itu terlalu tekstual. Nah, maka pendapat kedua mengatakan sebutuhnya, dan bisa digabung antara dua hadis larangan itu. Sekarang apa yang menjadi dalil? Mereka mengatakan bahwa ya sebutuhnya, silakan berapa kali pun, tapi sebutuhnya. Ini salah satunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abi Qatadah. Beliau berkata, kanat lahu jummatun dakhmah, fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu an yuhsina ilaiha wa an yatarajjala kulla yawmin. Itu. Ini hadis. Apa arti hadis ini? Dia Abu Qatadah berkata, dia punya rambut yang lebat sekali, kemudian agak panjang. Rambut saya tebal Rasulullah, dan rambut saya begini. Lalu dia bertanya ke Rasulullah, bagaimana saya dengan rambut saya ini? Fa'amarahu an yuhsina ilaiha. Maka apa? Rasulullah memerintahkannya untuk menjaga keindahannya, kebersihannya, untuk menatanya. Kemudian wa yatarajjala kulla yawm. Rasulullah menyuruh dia untuk sering setiap hari itu menyisir rambutnya. Jadi bukan riba, tetapi kulla yawm, tiap hari. Bapak Ibu kan terbayang ya, kalau kita ini kan terbuka rata-rata kepala kita, bapak-bapak khususnya. Ya kan, kalau orang Arab itu kan tertutup. Kadang baru dibuka apa itu serbannya ketika mau tidur. Kalau keluar kan ya apa? Maka kalau mau keluar dia tata rambutnya, mungkin pulang-pulang sore itu malam. Maka dia mungkin sekali cuma, atau barangkali dia keluar hari ini besok dah apa-apa. Tapi bagi orang yang lebat rambutnya, maka di sini ada sifat rambutnya agak panjang, kemudian tebal. Lalu dia bertanya Rasulullah, kamu tata, kamu jaga keindahan kerapian rambut kamu itu. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk menatanya tiap hari. Berarti ini Bapak Ibu, kan ada sedikit nampak pertentangan antara hadis-hadis itu. Dalil kedua, kita lihat lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah pernah bersabda, hadis ini hadis hasan, bersabda berkata, barang siapa yang diberikan nikmat rambut, kalau Allah berikan kepadanya rambut, karena tak semua orang berambut Bapak Ibu, banyak yang botak. Banyak. Kadang-kadang kemana-mana cari rambut tidak dapat. Kadang cari orang yang bisa menanam rambut. Kadang saking kepengen pakai rambut, seluruh obat dipakai kepala supaya pakai rambut. Itulah nikmatnya rambut itu. Jadi kalau diberi rambut, apa kata Rasulullah? Falyukrimhu. Maka hendaklah dia muliakan rambutnya itu. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan apa ini? Berarti kita disuruh memuliakan rambut. Bagaimana bentuk memuliakannya? Diurus terus. Kemudian ditata dia, dibersihkan, dirapikan, dijaga keindahannya, karena itu nikmat Allah. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan,
keindahan wanita itu pada rambutnya, keindahan laki-laki pada jenggotnya. Kan itu tuh.